sementara sampai di bulan Syawal insyaallah. Mungkin berkaitan dengan bulan Sya'ban yang saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang dikatakan bulan salawat kepada Rasul, bulan yang menyimpan banyak kebaikan, sehingga para suyukhuna, guru-guru, memberitakan kepada kami paling banyaknya umat Nabi Muhammad diangkat menjadi kekasih Allah itu di bulan Sya'ban. Karena di bulan itulah salawat dan salam kepada Nabi disyariatkan. Nah, sehingga salawat kepada Rasul SAW ini dikatakan sebagai penghubung hamba dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad penghubung antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga amalan-amalan semisal doa tapi tidak diiringi dengan salawat, doa tersebut terkatung-katung. Inna du'a mahjub indallah hatta tusalli alayya. Nabi katakan kepada Al-Imam Ali bin Abi Thalib satu pesan, bahwa doa itu mahjub, dihalangi. Dalam riwayat yang lain mauquf, berhenti, bainas sama wal ard, antara langit dan bumi. Semua doa itu berhenti di antara langit dan bumi, terkecuali kau salawat kepadaku, maka doa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa sebagus apapun isi doa itu, seindah apapun isi doa itu, tapi doa yang tidak diiringi dengan salawat kepada Nabi, maka doa itu doa yang mahjub, yang dihalangi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga salawat kepada Nabi juga tidak sempurna kalau tidak diiringi salawat kepada keluarga Nabi Muhammad. Namanya salawat batra, salawat yang terputus. Nah, sehingga salawat itu harus dua, dinyatakan sah, yaitu salawat dan salam kepada Nabi Muhammad disertai dengan keluarganya. Kalau dalam sigotnya itu wa alihi, maka ada yang mengoreksi ucapan hadis yang biasa kami sampaikan itu terputus. Saya kadang-kadang tidak maksud begitu, cuma karena kecepatan biasa baca, kadang-kadang wa alihnya gak dibaca, padahal itu terputus. Biasa kan kita membaca qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umumnya begitu. Nah, ini belum sempurna nih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi, ya Allah berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad wasallam, habis selesai. Keluarganya di mana? Nah, maka itu termasuk salawat batro. Maka harus ditambah wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baru sempurna. Imam Syafi'i kan menyatakan di dalam syairnya yang kurang lebih isinya, ya ahla baitin nabi hubbukum fardun minallahi fil qur'ani anzalahu kafakum min azimi sya'nikum annakum man lam yusalli alaikum la salata lahu. Wahai ahlul bait, cinta pada kalian hukumnya wajib sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an. Cukuplah kemuliaan kalian jika ada orang yang sholat tidak mengucapkan salawat dan salam kepada kalian, fala sholata lahu, maka tidak ada sholat baginya. Di situ Imam Syafi'i tegaskan. Walaupun ini di dalam mazhab Syafi'i ada gaul qadim, ada jadidnya Imam Syafi'i.
Ada yang menyatakan masih sah, ada mengatakan tidak sah. Tidak sah sholatnya. Kalau salawat tidak dibaca di dalam tasyahud akhir karena dia rukun, maka tasyahud akhir itu tidak sah. Kalau tasyahud akhirnya tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Saking pentingnya salawat dalam sholat, di situ salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sehingga Nabi sendiri ketika sholat membaca salawat. Itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang lahir tahun 909, wafat 974 Hijriah, di dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah. Di situ dijelaskan bahwa ketika Nabi sholat, Nabi juga bersalawat kepada dirinya dan kepada keluarganya. Nah, itu salawat batrok itu. Dan salawat itu inovasinya para muhadditsun ketika mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan masih batrok itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sigot-sigot semacam ini itu adalah karya dari para ulama, bukan dari hadis. Berarti ulama hadis ini paham tidak membuat salawat walaupun tidak persis ma'thur sebagaimana yang Nabi ajarkan, isinya salawat dan salam kepada Nabi dan isinya adalah kebaikan, maka hal itu diperkenankan. Antum cari di kutubus sittah, tidak ada riwayat hadis salawatnya sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ada salawat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Ada salawat Ibrahimiyah ma'thur dari Nabi. Ada salawat yang Nabi ajarkan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi tasyid oleh ulama ditambah kata Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sigot aslinya tanpa Sayyidina, ditambah Sayyidina oleh para ulama tambahan karena penghormatan, maka ditambah Sayyidina. Sayyidina artinya pemimpin besar kami. Nah, ini salawat disyariatkan dengan nas firman Allah di surat Al-Ahzab ayat 56. Perintah itu diturunkan di bulan Sya'ban. Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali yang lahir tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah, di dalam kitab Mukasyafah beliau menyatakan bahwa Sya'ban itu artinya cabang-cabang dari berbagai kebaikan. Dinamakan Sya'ban dengan Sya'ban li'annahu yatasya'abu minhu khairun katsirun. Dinamakan Sya'ban dengan bulan Sya'ban karena di bulan tersebut banyak bercabang-cabang, bermunculan seluruh atau banyaknya kebaikan. Khairun katsir. Jadi Sya'ab itu cabang. Arti aslinya cabang, cabang kebaikan. Atau arti kedua, syi'ib, dari kata syi'ib. Syi'ib itu tariqun bainal jabalain, jalan di antara dua gunung atau bukit, itu disebut dengan syi'ib. Nah, Sya'ban diambil dari kata itu juga. Karena Sya'ban tariqun ilal khairati wal hasanat, bulan yang dimana ada jalan menuju kepada banyak kebaikan, maka dinamakan dengan Sya'ban, diambil dari kata syi'ib. Itu penjelasannya Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Mukasyafah beliau. Juga dijelaskan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jilani yang lahir tahun 470,
wafat 561 Hijriah di dalam kitab Al-Ghunyah. Bulan Sya'ban juga dinamakan sebagai Asy-Syahru At-Tarikhi Al-Muhammadi, bulan yang punya ikatan sejarah dengan Nabi Muhammad. Banyak peristiwa-peristiwa penting terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani menulis kitab khusus membahas tentang Al-Hawadis wal-Waqa'i' fi Syahri Sya'ban, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Sya'ban. Beliau memberikan judul kitab tersebut Madza fi Sya'ban, apa saja yang terjadi di bulan Sya'ban. Kalau antum mau tahu secara rinci, di situ ada beberapa penjelasan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban, dan mungkin kita kebanyakan sudah memahami itu. Tapi kalau di kitab lain juga ada dinukilkan riwayat-riwayat secara historis yang terjadi bulan Sya'ban. Mungkin yang kita tahu yang pertama, tahwilul kiblah, pergantian arah kiblat. Itu kan terjadinya di bulan Sya'ban, tepatnya pada tahun 2 Hijriah. Jadi sebelumnya itu Nabi dengan sahabat-sahabatnya sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Selama berapa lama? Di dalam riwayat Sahih Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah, salah satu sahabat bernama Al-Barra ibn Azib atau Barra ibn Azib. Beliau mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata shalla nahwa Baitul Maqdis 16 atau 17 syahra. Ketika Nabi tiba di kota Madinah, Nabi sholat menghadap kiblatnya ke arah Baitul Maqdis selama 16 bulan atau 17 bulan, atau di sini lisyak yang meriwayatkan ragu 16 atau 17. Ya, maka kata atau di situ ada. Nah, sehingga ulama juga mengambil kesimpulan yang berbeda. Ada yang berpendapat sholatnya Rasul menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 bulan. Ada juga yang berpendapat 17 bulan. Di antaranya penjelasan itu dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau. Nah, selama 16 bulan atau 17 bulan Nabi sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian turunlah ayat di surat Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatra masjidil haram. Ayat ini turun. Saat itulah perpindahan arah kiblat yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis berpindah ke Ka'bah yang mengarah ke kota Makkah Al-Mukarramah. Poin penting di sini, Allah nyatakan tardoha, ya, tardoha, yang kamu ridhoi arah kiblat tersebut. Maka sangat jelas di sini Ka'bah itu menjadi arah kiblat karena keinginan Nabi. Sekarang kita pikirkan, kita analisa, berarti mulianya Ka'bah sebab keinginan Nabi Muhammad. Kalau tidak ada keinginan Nabi Muhammad, itu Ka'bah gak akan mulia. Itu Masjidil Haram tidak akan mulia. Karena yang paling mulia adalah Nabi Muhammad. Keinginannya saja menjadikan suatu tempat menjadi sangat mulia karena sebab keinginan Nabi Muhammad. Walaupun secara historis ini Ka'bah sudah menjadi tempat istimewa secara historis. Inna awala baitin wudi'a linnas.
tempat ibadah pertama yang didirikan di muka bumi ini. Itu secara historis sudah mulia. Tapi harus diketahui, takdir ini, qada ini, Allah tahu semuanya. Jadi substansi didirikannya Ka'bah itu puncaknya adalah untuk memenuhi keinginan Nabi Muhammad. Jadi para nabi itu sudah diberikan informasi bahwa nabi penutup nanti Nabi Muhammad ingin sholatnya itu kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka mulai dari Nabi Adam sudah mulai dibuat pembangunan tasyarrufan sebagai bentuk memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Puncaknya pembangunan yang cukup panjang itu, tempat yang dipilih yang istimewa itu, puncaknya adalah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Palingkan wajahmu. Wajah siapa di situ? Wajahnya Nabi Muhammad SAW ke arah Ka'bah. Tardoha. Kenapa ke arah Ka'bah? Karena engkau suka ke arah itu. Maka kemuliaan semua yang ada itu sumbernya kembali kepada kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa barak wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan, wallahi ma ara rabbaka illa yusari'u laka fi hawa. Demi Allah, tidaklah aku melihat bagaimana penciptamu wahai Nabi Muhammad sangat cinta kepadamu sehingga keinginanmu yang masih tersembunyi di dalam sanubari Allah segera mengijabahnya. Masih belum disampaikan lewat doa, belum sempat disampaikan lewat munajat, tapi masih tersimpan di hati Nabi keinginan tersebut. Itu Allah sudah qabul. Bagaimana kalau Nabi meminta? Nah, ini sejarah pertama di bulan Sya'ban itu tahwilul kiblah, perahlian arah kiblat. Yang kedua, al-amru bis-siyam, perintah puasa. Perintah puasa itu pertama kali di bulan Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban. Syekh Hasan Mashhad menjelaskan dalam kitab Is'af beliau, ada riwayat dari Salman Al-Farisi, Nabi khutbah secara khusus tentang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, khutbah itu terjadi di akhir bulan Sya'ban, yang isinya kurang lebih menyatakan bahwa qad azallakum syahrun azimun wa syahrun mubarakun, akan datang pada kalian bulan yang berkah, bulan yang mulia, bulan yang berkah, syahrun azim, syahrun mubarakun, wa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Nah, di bulan itu ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan tersebut, siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan tersebut, dia mendapatkan pahala amalan wajib. Dan siapa yang mengamalkan amalan wajib di bulan tersebut, yaitu bulan suci Ramadan, maka dihitung dia pahalanya 70 amalan wajib di bulan yang lain. Awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, pengampunan, akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Nah, ini nanti bagian akhir saya jelaskan juga terkait hadis ini. Nah, itu khutbah menyambut bulan suci Ramadan Nabi sampaikan di akhir bulan Sya'ban. Turunlah ayat di surat Al-Baqarah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Siapa yang menyaksikan bulan tersebut, melihat hilal, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa aqbilu 30 yauman min Sya'ban. Lihat hilal. Turunlah ayat perintah, saksikanlah hilal tersebut, maka hendaklah berpuasa. Ayat inilah yang menjadi perintah puasa. Turunnya di akhir bulan
Sya'ban. Dikuatkan dengan ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu penegasan. Yang ketiga, al-amru bis-sholati was-salami ala Rasulillah. Surat Al-Ahzab ayat 56 kalau tidak salah. Perintah salawat diturunkan di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat, kata Syekh Al-Wahid Naisabur dalam kitabnya Asbabun Nuzul mengatakan bahwa perintah sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini perintah sujud. Allah perintahkan malaikat sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan. Kata Syekh An-Naisabur dalam kitab Asbabin Nuzul, perintah salawat kepada Nabi Muhammad jauh lebih dahsyat daripada perintah sujud kepada Nabi Adam, dengan beberapa alasan. Yang pertama, perintah sujud kepada Nabi Adam, Allah perintahkan malaikat sujud, yang melakukan hanya malaikat, yang sujud hanya malaikat. Sedangkan perintah salawat, Allah perintahkan malaikat bersalawat kepada Nabi, dan Allah yang pertama melakukan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perintah sujud kepada Nabi Adam terjadi satu kali saja. Di masa itu selesai. Tapi perintah salawat ini sepanjang zaman tidak pernah terputus. Sampai saat ini belum berakhir. Malaikat dan Allah senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Bahkan dikatakan sebelum Nabi lahir sebenarnya Allah dan malaikat sudah bersalawat. Bukan sejak turunnya ayat itu. Ada seorang doktor di Mesir namanya Dr. Fuad Syakir, Allah yarham. Beliau mengatakan perintah salawat dan salam itu sebenarnya perintahnya sudah ada sebelum alam semesta ini ada. Karena isyaratnya bahwa ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita bersalawat, membaca salawat dan salam kepada Nabi, di situ menggunakan kata Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bukan ala abdi, bukan ala rasul, bukan ala sayyidina Muhammad, ala nabi. Kenapa yang dipilih kata Nabi? Kalau kata Nabi digunakan, sebagian besar ulama sufi mengatakan Nabi Muhammad itu sudah menjadi Nabi sebelum Adam diciptakan. Sebagaimana hadis kuntu nabiyan wa Adam baina ruh wal jasad. Saya dilantik menjadi Nabi, Nabi Adam belum diciptakan. Ruh dan jasadnya belum menyatu. Maka ketika perintah salawat kepada Nabi, artinya di masa Nabi Adam belum ada, Allah sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Malaikat sudah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau tahu bagaimana istimewanya salawat, Syekh Yusuf An-Nabhani menulis 2 kitab membahas khusus tentang fadilah salawat kepada Nabi. Yang pertama berjudul Afdalus salawat ala sayyidi sadat. Yang kedua Sa'adatud Darain, Sa'adatud Darain fi salati ala sayyidil kaunain. Itu 2 kitab yang ditulis oleh Syekh Yusuf An-Nabhani membahas keutamaan salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Nabi menikah di bulan Sya'ban. Makanya kalau yang mau nikah
Di bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang baik untuk dilakukan pernikahan, karena Nabi menikah dengan 2 orang istri beliau di bulan Sya'ban. Kalau tidak salah yang disebut di dalam kitab Rahiqul Makhtum, ya, karya Sofiyur Rahman Ubarufuri, atau juga dikutip oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, wafat 774 Hijriah, dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, atau ditulis oleh Ibnu Zawzi Al-Baghdadi yang lahir tahun 510, wafat 597, dalam kitab Al-Muntazam. Jadi Nabi menikah dengan 2 orang istri beliau itu di bulan Sya'ban. Yang pertama namanya Sayyidah Hafsah, yang kedua Juwairiyah. Nah, kedua istri ini Nabi menikahnya di bulan Sya'ban. Kemudian yang kelima, cucu tercinta Nabi, yaitu Al-Imam Husain ibn Ali, itu dilahirkan di bulan Sya'ban. Ibnu Asakir dalam kitab Tarikh Dimashq, dan juga Ibnu Athir dalam kitab Al-Kamil fi Tarikh, mereka mengatakan Imam Husain lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Sebagaimana yang dijelaskan juga oleh Al-Imam Az-Zahabi yang lahir 673 Hijriah, wafat 748 Hijriah, dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala. Jadi Imam Husain lahir di bulan Sya'ban. Dalam salah satu pendapat 3 Sya'ban. Nah, Imam Husain ini cucunya Nabi dan juga nanti pemimpin pemuda ahli surga. Makanya diberikan gelar menyebut anak turunan mereka dengan Habib, dengan Syarif, dengan Sayyid. Itu yang pertama kali memberikan gelar penghormatan itu Nabi Muhammad. Nabi hormati cucunya, dipanggil dengan Sayyid. Umatnya protes, hal yang sangat aneh. Nabinya manggil Sayyid, umatnya protes, manggil Sayyid, manggil Habib, manggil Syarif, protes. Dan Nabi lakukan itu bukan berdasarkan pribadinya, perintah dari Allah, wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Berarti menentang wahyunya Allah. Dari mana hadisnya Nabi memberikan gelar Sayyid? Disebutkan oleh Imam An-Nasai yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, dalam kitab Khosais. Al-Hasan wal Husain Sayyida Syababi Ahlil Jannah. Al-Hasan dan Husain adalah 2 sayyid, 2 pemimpin, penghuni pemuda, 2 pemimpin pemuda penghuni surga. Sayyidah Syabab, 2 pemimpin pemuda ahli jannah, penghuni surga. Beliau lahir pada tanggal 3 Sya'ban. Yang keenam, ada juga peristiwa insyiqaqul qamar, ya, terbelahnya bulan. Ada bab mukjizat. Di surat Al-Qamar itu di bagian mukaddimahnya menceritakan mukjizat tersebut. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Apabila waktu telah dekat, bulan itu terbelah. Peristiwa itu terjadi di bulan Sya'ban. Ada riwayat yang sangat lengkap dijelaskan oleh ulama-ulama hadis, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwah. Salah satu pembahasan tentang mukjizat pembelahan bulan yang termasuk sangat komplit riwayatnya itu dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalailun Nubuwah, di bab tentang mukjizat Nabi, tentang insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan masih banyak beberapa peristiwa lainnya yang mungkin tidak cukup waktu saya jelaskan satu persatu. Yang pastinya berkaitan dengan sejarah. 6 hal itu masuk di dalam masalah pembahasan kajian sejarah Nabi Muhammad yang dimana terjadi di bulan Sya'ban, sehingga dia masuk di 2 jalur ilmu pembahasan itu. Yang pertama ilmu sirah nabawiyah masuk,
Yang kedua, ilmu hadis juga masuk. Bahkan di kitab tafsir juga dijelaskan hal tersebut.